Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan fundamentologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 28 Maret 2022. Tapi saya bikin kontennya udah hari Selasa ya, jam setengah 2 pagi. Karena banyak kendala lah hari ini. Sore cuacanya kurang bagus, sampai mati lampu, gak ada internet, gak ada sinyal dan lain sebagainya. Terus juga sampai malam, dan saya malam juga ada acara. Dan ya, mohon maaf saya baru sempat bikin konten jam setengah 2 pagi. Mungkin nanti juga ke-uploadnya pagi. Semoga masih bisa dimanfaatkan teman-teman sebelum market buka besok Selasa. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke di hari Senin tadi. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link Social Base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja, mungkin juga kontennya tidak akan terlalu lama ya karena udah pagi. Kita masuk ke transaksi, hari ini juga masih oke, 14,290 triliun dan IHSG pun naik lumayan 0,67%. Nanti bakal kita bahas di teknikalnya. Dengan pergerakan asing hari ini masih net buy dengan jumlah yang sangat besar, 857,92 miliar. Itu di pasar regulernya 742 miliar, sedangkan di pasar negonya 115 miliar. Which is itu masih bagus untuk IHSG. Oke, kita lihat juga beberapa bursa regional bahkan semuanya ya pada rebound dan itu cakep. Terus kalau teman-teman perhatikan juga risk aset tuh pada rebound semua. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu aja. Itu ada Telkom 453,7 miliar, hampir setengah top net buy hari ini ya. Lalu Antam 106,5 miliar, BBRI 96,7 miliar, BBNI 71,6 miliar, IP 39,1 miliar, MTEK 31,8 miliar, Inco 30,7 miliar, PTBA 29,8 miliar, LSIP 27,3 miliar, TINS 24,7 miliar, Astra 20,9 miliar, MNCN 20,8 miliar, Akra 19,2 miliar, Cepin 18,6 miliar, Alfamart 17,8 miliar, dan TBIG 16,7 miliar. Masuk ke saham-saham manajemen asing, MVP hari ini ada BBCA ya, 261,3 miliar, lalu Tower 18,3 miliar, Adaro 14,5 miliar, Excel 14,1 miliar, ESA 12,2 miliar, Unit Tractor 10,9 miliar, ICBP 770 juta, Indi 91 juta. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu yang hari ini rebound 0,67% dengan candle yang bagus. Ini view saya tadi pagi ya, sebelum IHSG buka hari Senin. Ada dua potensi untuk si IHSG sendiri, antara dia jebol dari rising wedge-nya atau dia bakal rebound. Dan ternyata hari Senin tadi IHSG berhasil rebound dan naik 0,67%. Satu hal yang bagus adalah garis support ini ya, hijau ini kan. Kalau misalkan kita anggap sebenarnya kalau major trend line itu masih jelas uptrend banget di IHSG ini. Tapi kalau misalkan kita perkecil time frame ya, kita anggap garis merah ini major trend line, sedangkan garis hijau ini minor trend line ya. Itu minor trend line pun IHSG masih bertahan, which is itu bagus seperti itu. Kalau misalkan minor trend line itu patah, itu masih ada toleransi ya. Dia bisa ke major trend line-nya, garis warna merah, dan selama dia nggak patah nggak masalah. Tapi kalau dia jebol minor, jebol major, itu baru harus mulai hati-hati. Nah, saat ini IHSG berada di resisten lagi, which is itu di harga termahalnya ya. Dia berada di area 7.050 sampai 7.056. Tuh, kalau misalkan besok pagi ada apa ya? Indikasi kurang enak ketika IHSG pagi-pagi loncat open gap, terus habis itu buangannya besar, terlihat reject dari garis atas ini, lebih baik batasi resiko aja. Karena worst case scenario bisa aja hari ini adalah pullback untuk patah dari atau untuk valid dari rising wedge-nya, seperti itu. Itu kalau untuk view jeleknya. Tapi kalau view bagus ya besok IHSG break high dan menuju ke targetnya 7074 sampai 7100 seperti itu.
itu. Bisa juga dia ke garis trendline atasnya ya, yang merah atas. Jadi semua masih bisa terjadi, tinggal kita tunggu konfirmasinya aja. So far kalau menurut saya ya, kalau misalkan rising wedge ini mau valid, kita ngomongin view jelek dulu. Kalau misalkan rising wedge ini mau valid, itu dia harus jebol area sini 6970. 6980 sampai 6970 ini kan supportnya IHSG, last low-nya dia. Dan kalau misalkan itu area dijebol, baru dia akan valid rising wedge. Ada potensi uji major trendline, bahkan bisa sampai reversal tuh. Tapi selama IHSG tidak jebol 6970 ya, itu tidak ada masalah sama sekali, dan bisa aja dia malah breakout ke atas, breakout all time high menuju ke targetnya di area resisten atas. Yang jelas sama, tetap batasi resiko. Kalau teman-teman pegang saham dan dia masih kuat, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan saham-saham yang dipegang sudah mulai pelemahan, jangan lupa pasang trailing stop dan juga stop loss-nya, seperti itu. Sedikit ulasan juga untuk risk asset ya. Kalau teman-teman trade ada di Nasdaq atau ada di Bitcoin, itu kan keduanya sudah pada rebound yang jelas terasa, bukan rebound lagi sih, sudah valid reversal. Apalagi Bitcoin itu sudah benar-benar valid, karena kebetulan saya juga trade juga di kripto, walaupun bukan yang saya fokusin, cuman kayak kalau baru iseng-iseng aja. Cuman kalau misalkan diperhatikan, kripto itu kan dari rebound, sama Nasdaq itu rebound, which is mungkin ini indikasi dari pemulihan ekonomi yang bagus. Karena ya kalau misalkan ekonomi menguat, instrumen-instrumen risk asset tuh bakal menarik lagi gitu. Kenapa? Karena returnnya mereka bakalan lebih tinggi. Tuh, resikonya tinggi, returnnya tinggi. Ya, kalau misalkan ekonominya bagus, resikonya bakal terjaga dan bisa mengambil returnnya. Tapi kalau misalkan ekonominya baru kurang bagus ya risknya bakalan lebih besar, makanya banyak ditinggalkan. Isunya kan juga kemarin taper-taperan, dan sudah sekali kemarin naik untuk suku bunganya. Jadi sepertinya sudah price in marketnya, dan sekarang saatnya rebound seperti itu. Yang jelas itu batasi resiko aja 6970 dulu. Selama nggak jebol 6970, market masih oke. Tapi kalau misalkan besok dia naik, kena sell on strength, bantingan ke bawah, nah itu baru teman-teman bisa atur portofolionya seperti itu. Kalau misalnya kita ngomongin risk asetnya IHSG, sebenarnya ada juga. IHSG punya sektor, yaitu sektor IDX Tekno ya, yang kita tahu kemarin juga manggung selama tahun 2021. Cuman yang disayangkan dari Teknonya IHSG itu bobotnya kecil untuk market. Kalau misalkan teman-teman lihat kayak Nasdaq gitu kan isinya tekno semua gitu, jadi kayak satu indeks itu dibikin satu sektor. Cuman kalau misalkan kita lihat di IHSG itu kan IDX Tekno kan tuh bobotnya kecil ya, ke market yang besar tuh kan IDX Finance tuh. Makanya kemarin ketika IHSG sideways itu sebenarnya ada sektor yang manggung banget, which is si Tekno itu. Cuman IHSG nggak kemana-mana karena bobotnya ringan. Nah mungkin ya bisa aja terjadi nanti shifting lagi ke IDX Tekno yang kemarin sudah pada koreksi dalam, berhubung sudah mulai kondusif lagi, bisa aja mereka dibangkitin. Yang jelas tinggal lihat arah uangnya aja, rotasi ke sektor mana. Cuman untuk sekarang juga kita menuju Ramadan, Lebaran, itu ada sektor-sektor yang diuntungkan kayak retail, poultry, dan lain sebagainya. Itu semuanya bakalan cakep pada bulan-bulan Ramadan nanti. Apalagi juga kemarin kan habis commodity boom ya, itu kan bakal berefek ke consumer goods juga, seperti itu. Yang jelas untuk market itu roadmapnya ada sebuah pattern, masih potensi ya, selama dia belum di breakdown gak ada masalah, dan triggernya ada di 6970. Jadi selama IHSG tidak jebol 6970 tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau jebol itu baru kurang bagus. Untuk support saat ini terdekat bisa dipakai 7000 karena dia sudah semakin cakep ya. 7000 support 1, support 2 nya 6970. Sedangkan untuk resisten ada di all time high di sekitar 7050 sampai 7055. Kalau misalkan di break baru ke targetnya sekitar 7070 sampai 7100. So far inflow asing pun juga masih sangat bagus. Jadi ya every koreksi nanti juga bisa dimanfaatkan buat bow. Tinggal kita lihat saham yang mana yang mau ditarik. Tuh. Yang penting sama, tetap mau keadaan apapun, jangan lupa batasi resiko, jaga modal, dan jaga psikologis. Untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja ya. Kita bahas BBCA, yang hari ini kalau nggak salah dividend trap juga. Terus juga flow-nya BBCA itu kurang enak itu akhir-akhir ini ya. Oh enggak, udah langsung ketutup. Cuman tadi pagi sempat
dividend trap ya, karena dia opennya di 7.800 lalu naik. Oke, hari ini BBCA turun 0,63%, cuman candlenya hijau karena memang dia open di bawah, closing di atas tuh. BBCA juga kalau misalkan kita lihat ya, trennya itu sudah agak melemah kalau menurut saya. Dimana terakhir dia divergent di sini, harga ke atas, sedangkan indikator ke bawah. Cuman untungnya dia tidak patah trend line. BBCA bakal bagus kalau gimana? Bakalan bagus kalau dia golden cross selama tidak patah trend line. Kenapa? Karena artinya ada potensi hidden bullish, which is harga ke atas tapi indikator sudah ke bawah. Jadi tren bakalan berlanjut. Nah, yang jelek dari BBCA kalau dia sampai jebol 7.600 itu benar-benar last toleransi. Saya rasa kalau misalkan dia sampai jebol 7.600, BBCA bakal jelek banget. Kenapa? Karena pertama dia sudah jelas bakalan patah trend line garis warna hijau ini. Lalu yang kedua dia bakalan lower low nih. Ini kan high, low. Ini high juga, walaupun gak higher low ya, tapi kalau dia patah, dia bakalan lower low, dan itu indikasi dia mulai downtrend. Untuk tren apa? Tren yang kecil nih. Kalau tren jangka panjangnya sih jelas masih uptrend banget ya. Tuh, dan tinggal disesuaikan aja dengan strategi teman-teman di BBCA ini, seperti itu. So far oke, dia memang sempat dividend trap lalu rebound ke atas, dan untuk sekarang support masih ada di area 7.800. Untuk trigger pertama di 7.800, selama tidak jebol 7.800, BBCA tidak masalah. Tapi kalau misalkan dia jebol 7.800, itu sudah warning pertama kalau menurut saya ya, ini opini saya, dan next stop ada di 7.600. Dan kalau dia sampai jebol 7.600, itu baru bakalan kurang bagus tuh. Dan jelas bakalan ngefek ke market ya. Yang namanya BBCA koreksi itu market kerasa banget, jadi itu bakal kerasa nanti di market masa-masa sulit. Yang jelas itu batasi resiko aja, gunakan support-support tadi. Yang saya kurang suka dari BBCA juga ini, dalamnya ya, dia kurang enak banget. Akhir-akhirnya ada big distribusi nih dari hampir sekitar seminggu yang lalu ya, 17 Maret sampai hari ini 28 ya, seminggu 2 mingguan lah dia udah mulai distribusi. Cuman so far by TA dia belum patah uptrend, jadi tidak ada masalah sama sekali. Tinggal batasi resiko di 7.800 dan juga 7.600. Selama tidak jebol dua area itu BBCA tidak masalah. Tapi kalau misalkan dia jebol lalu turun, distribusi semakin besar, bisa mulai warning. Bahkan bukan dari BBCA tapi dari IHSG juga, karena pasti bakal bergejolak yang namanya BBCA koreksi itu. Seperti itu. Batasi resiko aja, tinggal gunakan tren ini. 7.800 ini krusial pertama, baru 7.600. Seperti itu. Untuk BBCA lanjut, coba kita cek apa nih? Kita coba cek Excel ya. Lama gak kita bahas, coba kita bahas. Oke, hari ini cukup menarik Excel. Sayang banget tapi candle-nya kurang bagus. Hari ini Excel naik 1,09% dengan volume yang bagus ya. Nih, volumenya sebesar volume kemarin. Cuman yang agak disayangkan adalah Excel candle-nya jelek. Terlihat ada reject yang kuat di atas ini. Kalau misalkan dia candle-nya solid ya, saya rasa Excel bakal valid reversal karena dia berhasil higher low dan higher high. Ini setelah dia swing low, di sini dia dengan low, high, higher low. Ketika dia break dari 2.800 dia bakalan higher high. Terlihat juga kalau BBCA ini belum dikasih break 2.800 ya, bandernya kayak closing 2790 dulu deh kayak gitu. Jadi ya dia closingnya kayak gini di 2790. Nah, kalau misalkan besok dia koreksi, sebenarnya ada potensi satu pattern lagi ya. Bisa aja dia bikin ascending triangle. Ini 1, 2, terus turun sekali lagi. Kalau misalkan dia mau turun sekali lagi ya. Dan itu mungkin bisa sampai ke 2.700-an. Tuh. Tapi kalau misalkan ini adalah dia sudah breakout, terus besok melanjutkan kenaikan, saya rasa target selanjutnya bisa di sekitar 2.900 seperti itu. Jadi untuk sekarang, untuk saat market close ini ya 2.800 masih lah resisten. Tapi kalau misalkan besok dia pagi-pagi di break dengan flow yang kuat, itu bisa aja dia breakout dan menuju 2.900 tuh. Tapi kalau misalkan besok dia kena take profit atau aksi sell ya, untuk supportnya ada di area 2.700 tuh. Gampang ingetnya Excel ini. Support 2.700, resisten krusial 2.800, targetnya 2.900-an seperti itu. Selama Excel tidak jebol 2630 tidak masalah. Tapi kalau dia jebol 2630, saya rasa baru bakal ke 2540 lagi seperti itu.
Jadi untuk potensi bullishnya dia bisa ascending triangle 1, 2, satu kali lagi baru breakout ke atas dengan target bisa ke sini. Ini kalau misalkan ascending triangle, atau misalkan besok dia cup handle pun juga targetnya sama. Tapi kalau misalkan besok dia langsung breakout ke atas ya jadinya kan cup handle ya. Tapi kalau misalkan dia gagal dan jebol 2630 itu batasi resiko dulu. Seperti itu. So far sudah menarik kalau saya lihat ya. Cuman ya semua bisa terjadi di ISG. Batasi resiko aja yang jelas. Nah ini kelihatan dia nge-respect banget sama uptrend line garis biru ini. Jadi selama nggak patah nggak masalah. Jadi saya rasa untuk ya 2700 sih itu benar-benar toleransinya Excel. Sama nggak jebol 2700 oke, tapi kalau jebol 2700 ya worst case skenario bisa kayak gini juga tuh, untuk turun ke 2500 lagi seperti itu. Jadi bisa batasi resiko 2700 sebagai angka krusial supportnya untuk si Excel. Kita lihat dalamnya, flow-nya lumayan menarik. Kalau kita lihat ya hari ini sama kemarin terlihat ada akumulasi yang besar. Agak disayangkan aja ini candle-nya kurang bagus. Kalau misalkan candle-nya bagus tuh bakal cakep banget harusnya untuk si Excel ini. Tuh, batasi resiko aja. So far oke, selama nggak jebol 2700. Tuh untuk Excel, lanjut coba kita cek yang kita coba cek Unity Tractor deh. Nggak tahu kenapa kok saya pengen ngecek, mumpung dia muncul di NetSell juga. Oke, hari ini Unity Tractor naik 1,04% dengan volume yang kurang enak. Harga naik, cuman volumenya menurun ya. Dan ini nggak tahu nih kenapa kok dia ada open gap di sini nih. Tanggal 23 Maret. Kalau dilihat dari open gapnya sebenarnya bagus kalau menurut saya. Ini ya, dia volumenya besar ketika open gap. Cuman candlenya memang kurang enak dan terlihat banget kalau 20.600 tuh 26.600 masih resistennya si Unity Tractor seperti itu. Unity Tractor juga berada di area supply. Ini bukan resisten lagi, ini area supply dan itu bakalan cakep banget kalau dia sampai berhasil breakout. Potensi pattern pertama yang jelas ini ascending triangle dan ini time frame besar ya. Jadi nanti perjalanan ke targetnya juga saya rasa bakalan panjang. Cuman kalau dia valid breakout 29.000 kita buletin ya, targetnya saya rasa bakal jauh dari Unity Tractor ini. Skenario terbaik dia bisa ke sini nih. Sekitar 44.000 target dari ascending triangle-nya seperti itu. Cuma untuk saat ini kita bisa pakai Fibo juga karena kemarin dia habis swing low ya untuk cari target resistennya, dan target resistennya ada di ini high-nya 27750, kemarin low-nya ada di 24400. Nah ini juga kelihatan kenapa dia nggak pernah berhasil break ya. Ternyata memang 26600 tuh area kuatnya si Unity Tractor. Itu di golden pocketnya 0,618 sampai 0,65. Kalau misalkan berhasil di break, target selanjutnya sini 27750. Kalau di break lagi baru ke 29.000 sampai 29.800. Untuk support sekarang saya rasa masih ada di gap ini. Support terdekatnya sini 26250, baru setelah itu 26.000, lalu di sekitar 25.700. Sampai situ nggak masalah. Tapi kalau dia sampai jebol sini, low-nya dia kan 25.000 ya ini ya. Kalau dia jebol 25.000 baru jelek kalau menurut saya. So far oke banget, bigger time frame-nya juga bagus banget ini untuk si Tractor ini. Masih cocok lah kalau teman-teman mau hold. Kalau misalkan kita nggak pakai ascending triangle ya, misalkan anggap pakai 2 aja deh, cup and handle 1, 2, terus dia breakout, targetnya pun juga bakal lumayan. Atau bahkan kita pakai yang sini aja, cup handle-nya. Ini cup, lalu ini handle, ya targetnya bisa ke sini juga. Bisa ke sini. Nah, sekitar 33.000. Pas kena Fibonacci 2,618 ya, seperti itu. Jadi itu batasi resiko aja, gunakan angka-angka krusial tadi. Untuk resisten krusialnya 29.000. Kalau baru bisa breakout baru bakal cakep. 29.000 sampai 30.000 lah itu. Kalau break bakal bagus banget Unity Tractor, serius. Tapi kalau dia besok pullback dulu bisa manfaatkan entry deket-deket di gapnya ini, seperti itu. Dilihat dalamnya juga flow-nya cakep ya. Kemarin waktu open gap ternyata akumulasi besar, jadi kayaknya ada yang kejar setoran, gak mau ketinggalan barang. Buy trend pun juga masih oke. Kayaknya juga mau bagi dividen ya. Bulan 10, ini bulan 4 ya, bentar lagi bulan depan mau bagi dividen. Unity Tractor kan biasanya bulan 4 ya.
tinggal 1 bulan lagi bakal jadi katalis bagus juga untuk unit tractor. Buat yang mau swing, oke sih ini kalau menurut saya main hold unit tractor ini. Batasi resiko aja. Itu untuk unit tractor. Lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing hari ini, hari Senin kemarin maksudnya. Kita coba cek menarik nih sebenarnya. Cuman kalau dibahas semua malam banget nanti. Kita bahas Telkom dulu deh, yang hari ini jadi MVP top net buy. Oke, hari ini Telkom naik 1,77% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat bagus. Cakep sebenarnya Telkom ini, walaupun kemarin dia sudah patah uptrend ya, tapi dia nggak lower low. Nih, low-nya dia kan di 4.450. Ini kan di sini dia high, terus ini low. Nah, kalau misalkan dia jebol 4450 kemarin, itu kan dia bakal reversal. Tapi ternyata enggak, dia nggak jebol 4450 dan sekarang malah break high. Nah, kalau kita lihat juga ada potensi si Telkom ini sudah membentuk higher low dan higher high. Ini kan di sini dia low, high, nah di sini dia higher low, dan ketika break itu artinya dia sudah higher high. Closingnya bagus, volumenya bagus, asingnya juga bagus. Jadi sudah cakep kalau menurut saya untuk si Telkom sekarang. Dan untuk targetnya dia bakal ke 4660. Tuh. Misalkan kita tarik pakai cup handle ya, target cup handle. Nah, itu pas di area 4460 sampai 4700 lagi untuk si Telkom ini. Untuk pattern besar saya belum kelihatan, cuman untuk sekarang yang jelas Telkom masih tidak ada masalah karena dia masih strong uptrend. Tuh. Mau tarik dari manapun juga dia masih posisi uptrend. Pakai moving average pun juga dia terlihat respect dari MA20. Itu artinya strong uptrend ya kalau dia MA20. Dan kalau kita agak imajinatif ya, mungkin bisa aja dia mau bikin ascending triangle, ini bisa juga kalau menurut saya. Nih, misalkan kayak gini. Nah kayak gini ya. Nih ascending triangle-nya. Tuh, 1, 2, nah, entah 3 kali atau 2 kali cukup. Yang jelas satu hal yang pasti, Telkom kalau berhasil break 4670 itu bakalan cakep banget. Seperti itu. Target saya rasa bisa ke all time high sekitar 4800 ya. Dan kalau break baru bakalan jauh untuk si Telkom ini. Buat teman-teman yang punya barang apalagi average-nya bawah ya, itu buat main panjang aja sih kalau menurut saya. Sayang juga soalnya kalau trading di saham kayak gini ya, spreadnya kecil, enak buat main hold panjang. Dan kalau menurut saya Telkom ini base kuatnya di sini nih. 4170 waktu kemarin dia sideways lama, sideways akumulasi, bikin base di sini nih. Ini harusnya bakal jadi area yang kuat banget untuk si Telkom. Kalau misalkan teman-teman punya average di 3500 atau bahkan punya average di 3300 atau bahkan 3000 itu hold keras aja. Tuh, sampai dia patah tren atau reversal. Reversalnya gimana? Nah, kalau kita lihat di sini Telkom pernah reversal dulu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan ada descending triangle. Nah, ini dia pattern reversal. Pernah reversal pada tahun 2018 nih. Tahun berapa nih? Oh, 2017, sorry. Nah, dia kan reversal di sini. Breakdown, pullback. Nah, ini juga pullback lagi, terus akhirnya turun dalam seperti itu. Tapi di sini dia reversal lagi sih. Ini dia breakdown, turun, terus bikin double bottom 1, bottom 2. Nah, terus dia akhirnya breakout ke atas, breakout high ya. Ini 4080. Tapi sayangnya turun lagi. Tuh. Batasi resiko aja untuk si Telkom ini, arah masih ke atas. Apalagi kalau dia sampai berhasil break area 4650 sampai 4670. Tambah cakep. Di dalamnya juga ini. Nah, kalau menurut saya sih kalau teman-teman pakai swing ya, bisa pakai moving average selama dia nggak close di bawah MA50, nggak masalah buat swing panjang aja. Seperti itu. Bandar volumenya juga sangat cakep, bandar movementnya juga masih sangat cakep, asingnya juga masih sangat cakep. Tidak ada masalah sama sekali selama dia tidak reversal seperti itu. Untuk Telkom, batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek BP ini udah mau kena target tuh. Blue chip oke semua ya selain BBCA hari ini. Apa yang kita bahas? Kita masuk ke yang merah-merah aja deh. Biar nggak terlalu banyak ya, karena udah malam. Saya pengen
cek Era deh. Ini kayaknya menarik, apalagi dia salah satu sektor yang bakal diunggulkan juga waktu besok Lebaran ya, retail. Oke, hari ini Era turun lagi, dia turun 0,86%. Tapi bagusnya volumenya sudah semakin kecil. Ini indikasi yang menarik kalau menurut saya, yang bentuknya kayak gini ya. Dan besok dia bakal ketemu support di area 570. Sebelumnya kan di sini resist ya. Di sini kalau teman-teman lihat, di sini dia support 570. Nih, dia kan mantul terus akhirnya breakdown, baru turun. Nah, ketika di sini dia juga jadi resist, pullback dulu, baru akhirnya naik. Nah, bisa aja dia retestnya mau ke 570. Jadi saya rasa Era ini menarik kalau misalkan besok kena 570 kalau teman-teman pengen masuk ya di area 570 ini. Dengan stop loss bisa di bawah 550. Resikonya kecil kan, 2%an doang kalau nggak salah. 570 stop loss anggap misalkan 540 lah. Oh enggak, ternyata 5%. Karena tickernya ya. Tuh. Nah, terakhir kemarin dia mencoba mau bikin double bottom, cuman false break dan akhirnya pullback dulu. Tuh. Dan saya rasa dia bakal menguji 570. Tapi kalau misalkan teman-teman kita lebih imajinatif ya, saya rasa ini dia juga bisa bikin cup handle. Ini cup, lalu ini handle-nya. Jadi retest sampai 570 pun Era masih tidak masalah. Seperti itu. Malah bisa dimanfaatkan untuk beli. Terlihat juga dengan volumenya yang mengecil ini. Itu indikasi yang bagus untuk si Era. Jadi untuk support dia sekarang ada di 570. Lalu next supportnya ada di 550. Tuh, kalau teman-teman pengen masuk, bisa manfaatkan beli di dekat-dekat 570. Nah, kalau kita lihat juga buy trend lainnya ya, besok dia bakal kena juga 570 ini. Dan kalau rebound tuh bakalan cakep. Kita bisa tarik pakai Fibonacci juga. Misalkan besok dia rebound dari 570 ya. Ini 595, besok dia rebound 570. Targetnya dia bisa ke 610 sampai 605 dengan syarat harus break 595. Seperti itu. Atau bisa tinggal mengikuti area resisten sebelumnya aja karena dia bukan all time high ya. Dan ya, selama dia tidak jebol 550, Era cakep. Kemarin sempat offside sampai 525. Cuman ya, malah dia reversal, breakdown, breakout, pullback, reversal, dan sekarang saya rasa baru pullback juga. Bisa dimanfaatkan untuk beli kalau menurut saya yang bentukan kayak gini ya. Karena kemarin dia juga breakoutnya bagus, volumenya, dan sekarang sedang pullback dengan volume yang kecil. Dilihat dalamnya, moving average mau golden cross, akumulasinya bagus. Ini cakep banget kalau menurut saya. Tuh, batasi resiko aja. Kalau mau entry, gunakan money management yang bagus. Itu untuk Era. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Coba kita cek. Kita bahas satu aja, Astra ya, yang menurut saya juga ini blue chip yang targetnya bisa jauh. Tadi juga sebenarnya masuk net buy, tapi nggak kita bahas di sana, kita bahas di sini aja. Nah, pas banget ya, ini dapat di area demand kemarin. Kalau teman-teman ngikutin trading plan di grup, dapat dan cakep. Saya rasa pullbacknya udah kelihatan buying side-nya dengan volume yang bagus. Hari ini Astra naik 4,69% dengan volume yang besar. Ini harusnya besar, cuman kemarin waktu kena di 8 Maret, kalau nggak salah rebalancing atau apa itu, dia kan ada volume yang meledak gede banget ya. Jadi rata-ratanya naik dan dia terlihat kecil. Cuman kalau kita bandingkan dengan candle-candle wajar sebelumnya, ini termasuk volume yang besar. Tuh. Terakhir kemarin di sini dia cup handle ya. Di sini cup lalu handle atau ascending triangle, dia breakout pada tanggal 21 Maret. Cuman pullback dulu sampai hari kemarin ini, turun sampai 6375, resisten become support, dan akhirnya hari ini naik. Di sini kan juga neckline ya, 6350, 6375 ini, dan kemarin ketika dia kena akhirnya sudah menjadi area demand. Artinya apa? Artinya sekarang saya rasa Astra sudah valid. 6350 sudah menjadi area demand. Kenapa? Karena dia sudah di retest dan sudah ada reject seperti itu. Nah, PR selanjutnya adalah Astra bakal menguji area 68 sampai 6.900. Dan kalau berhasil break dari area itu, targetnya bakalan tambah jauh. Sebenarnya di sini aja kita bisa pakai cup handle ya. Ini ada cup dan ini ada handle dengan target bisa sampai ke sini 8.000. Tuh, cuman kalau misalkan kita pakai di 6.900 sebagai neckline ya, bisa aja ini cup, lalu ini handle-nya,
Dan kalau dia break, targetnya jelas bakalan lebih tinggi. Dari sini sampai sini tinggal satuin ke sana. Tuh, cuman nggak perlu kita bahas dulu, itu nanti kita update lagi aja. Yang jelas untuk sekarang target terdekat Astra setelah dia kemarin rebound dari 6350 ya, itu di sekitar 6800 sampai 6900. Kalau berhasil break itu bakalan cakep banget. Nextnya ada di sekitar 7200, baru di area 7600. Setelah itu baru di area supply juga 8150 seperti itu. Cakep, arah ke atas juga untuk si Astra ini. Kalau teman-teman punya barang, apalagi punya barang di bawah ya, aduh sorry, bisa di hold aja dan masih bisa ikutin swingnya. Tinggal batasi resiko dan juga pasang trailing stop. Dilihat dalamnya juga flow-nya ganteng banget untuk si Astra. Dia juga strong uptrend. Kalau kita pakai moving average lebih kecil, saya rasa bakal lebih cakep ini si Astra ini. Bagus, batasi resiko aja. Untuk base buy udah kelewatan sih. Kemarin harusnya pas pullback 6350 itu base buy banget. Cuman ya untuk sekarang base buy-nya di 6600 kalau menurut saya. Seperti itu, batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini. Mohon maaf juga, saya yakin nguploadnya bakalan malam. Ini bikin baru kelar jam 2 pagi. Oke, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nah, support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.